Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ibu boleh lihat gelang tangannya? Sebutkan namanya Bu. Dengan Ibu Ami. Ibu Ami lahir tahun berapa? 96. Baik, betul ya dengan Ibu Ami. Ibu, perkenalkan, nama saya Erina Fikar. Di sini perawat yang bertugas dari pukul 7 hingga pukul 2 siang, Bu. Nah, Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah nih, udah berkurang. Ya, alhamdulillah ya Bu. Nah, Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu, yaitu pemeriksaan di sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah. Nah, nanti saat pemeriksaan akan ada beberapa bagian tubuh Ibu yang saya pegang ya Bu ya, dan saya buka untuk bajunya. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Boleh. Ya. Baik, kalau begitu saya akan untuk waktunya itu sekitar 10-15 menit Bu. Ya, kalau begitu saya mengambil alatnya terlebih dahulu. Baik, Ibu, ini alatnya sudah ada. Sebelum ke pemeriksaan fisik, yang pertama saya lakukan saya mau bertanya dulu sama Ibu nih. Ya. Apakah Ibu sekarang ini ada keluhan nyeri dada saat ini? Kemarin ada kan, kalau sekarang udah nggak ada sih. Oke, sekarang udah mendingan ya Bu ya. Ya. Kalau dada berdebar seperti itu ada Bu? Nggak ada. Baik, alhamdulillah. Nah, Ibu apakah sebelumnya sering merasakan pingsan seperti itu Bu? Enggak, alhamdulillah ya. Kemudian apakah Ibu sering merasakan sesak atau batuk mungkin? Enggak nih. Tidak. Ya, baik. Nah, Ibu, apakah selain di keluhan dada ini, apakah ada keluhan lain? Enggak, Seperti di sistem pencernaan mungkin atau tidak ada? Alhamdulillah ya. Baik. Ibu, apakah ada kesulitan saat bernapas ataupun alergi pada makanan mungkin atau debu gitu? Bernapas enggak ya nih, cuma sakit dada aja. Dada aja, baik. Kalau alergi? Alergi dingin. Alergi dingin, ya. Cuaca. Ya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pemeriksaan fisik ya Bu. Yang pertama kita observasi dulu penampilan klien seperti apa. Kemudian kita kaji berapa berat badan, tinggi badan, dan juga tanda-tanda vital dari pasien. Ibu, apakah Ibu masih ingat berat badan dan tinggi badan Ibu berapa terakhir ini? Untuk berat badan 50, tinggi badannya setelah 60. Oh baik, setelah. Ibu, apakah Ibu mempunyai riwayat darah tinggi? Tidak, kurang darah nih. Kurang darah, baik. Kalau begitu saya cek dulu ya Bu ya darahnya. Saya cek dulu ya Bu ya, apakah masih rendah. Baik Bu, tekanan darahnya iya masih rendah Bu, ini 110/70. Iya. Atau lalu parah ya? Iya, kalau kemarin masih ini ya Bu ya. Iya. Baik. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di area kepala dan leher. Yang pertama kita lakukan di area kepala yaitu kaji ketebalan dari rambutnya. Ibu boleh saya lihat dulu rambutnya? Baik. Itu rambutnya tebal ya Bu ya, kemudian warna hitam dan juga bersih rambutnya. Selanjutnya kita kaji adanya periorbital edema, yaitu pembengkakan di area sekitar mata. Baik, ini tidak ada ya. Kemudian kita kaji adanya arcus senilis atau warna putih di sekitar area lensa mata. Setelah itu kita kaji sklera ikterik atau warna kekuningan di area mata. Ibu coba buka matanya. Baik, tidak ada ya, tidak berwarna kuning. Kemudian kita kaji juga exophthalmus, yaitu bentuk mata yang terlalu menonjol keluar. Selanjutnya kita inspeksi pulsasi dari arteri karotis dan juga jugularis. Ibu coba nengok ke sana. Nah, kita lihat di sini. Kita inspeksi ada titanya arteri karotis dan juga jugularis. Kemudian kita ukur peningkatan vena jugularis dengan menggunakan penggaris. Bu boleh. Nah, seperti itu Bu. Jadi kita lihat ada atau tidaknya peningkatan dari vena jugularis. Kemudian kita palpasi pembesaran kelenjar limfe.
Boleh lihat ke sini, Bu. Nah, kita palpasi seperti ini. Ya, tidak ada. Lalu kita juga palpasi ada atau tidaknya pembengkakan di kelenjar tiroid. Nah, di sini. Ya, tidak ada ya. Kemudian kita lakukan tes abdominojugular reflux, yaitu dengan cara memberi tekanan pada hepar. Ibu boleh ya, seperti itu, Bu. Memberi tekanan di area hepar dan kita lihat di sini akan ada peningkatan dari arteri karotis seperti ini. Ya, ada. Kemudian kita auskultasi suara bruits di arteri karotis dengan menggunakan Bell's. Ya. Kemudian kita auskultasi juga suara vena Holmes di vena jugularis. Selanjutnya kita inspeksi penggunaan otot napas tambahan. Ibu coba bernapas. Baik, tidak terdapat otot napas tambahan ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik di area precordium. Nah, yang pertama kita lakukan adalah inspeksi area precordium dan kita lihat adanya pulsasi dan pergerakannya. Kemudian kita palpasi adanya pulsasi di bagian apex mitral, di intercostal 5 sebelah sini, mid clavicula. Kemudian kita palpasi adanya pulsasi di bagian tricuspid di ruang ICS 4 sampai 5 di sini. Setelah itu kita palpasi adanya pulsasi di bagian area pulmonal di ruang ICS 2. Tuh 2 sebelah sini. Setelah itu kita palpasi juga adanya pulsasi di bagian aorta di ruang ICS 2 di bagian sternum sebelah kanan. Setelah itu kita palpasi juga adanya pulsasi di bagian epigastrik di bawah PX sebelah sini. Kemudian kita lakukan perkusi batas jantung dari mulai ICS 2 sampai ICS 6. Oke, dari mulai ICS 2. Kemudian ICS 2 di bagian sinistra, ICS 3, 4, 5, dan 6. Setelah itu kita auskultasi suara jantung di apex. Nah, di apex. Kemudian di tricuspid, di Erb's point, pulmonal, dan juga aorta. Nah, kita dengarkan apakah ada suara jantung tambahan atau tidak. Kemudian, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan abdomen. Yang pertama, Ibu maaf ya, dibuka dulu bajunya. Oke. Yang pertama, kita inspeksi adanya asites, yaitu penumpukan cairan di area abdomen. Kemudian kita lakukan palpasi hepatomegali atau pembesaran di hepar dengan cara seperti ini. Oke, kita lakukan palpasi seperti ini. Oke, tidak ada pembesaran ya. Kemudian kita lakukan auskultasi suara bruits di epigastrik. Oke, tidak ada ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan ekstremitas. Yang pertama, kita inspeksi adanya tanda sianosis atau kebiruan. Kemudian kita inspeksi juga bentuk kukunya seperti apa, apakah ada leukonychia atau titik putih yang ada pada kuku. Kemudian clubbing finger atau bentuk kuku yang cembung. Kemudian splinter hemorrhage, yaitu titik hitam yang ada pada kuku, dan juga kuku konkav, yaitu bentuk kuku yang tipis. Nah, setelah itu kita kaji kedalaman edema di tibia atau medial malleolus. Nah, di tibia seperti ini kita kaji kedalamannya. Kemudian kita kaji juga CRT-nya. Nah, kita tekan seperti ini di ujung jari dan kita lihat apakah permukaan kulit itu kembali ke bentuk semula dalam kurang waktu dari 3 detik atau tidak. Selanjutnya kita palpasi adanya pulsasi perifer, yaitu di bagian brachial,
kemudian di radialis, di ulna, di femoral itu di paha, popliteal di belakang lutut, dan juga di dorsalis pedis di sebelah sini. Kemudian kita lakukan palpasi kehangatan kedua ekstremitas. Baik, ya, hangat. Kemudian kita lakukan palpasi kelembaban dan turgor kulitnya seperti apa. Kita lihat, baik, bagus ya, kulitnya lembab. Kemudian kita lakukan alentes, yaitu dengan cara pasien mengepalkan tangannya, kemudian perawat menekannya seperti ini, kemudian lepaskan. Ibu boleh ikuti saya, kepalkan tangannya. Oke. Lepaskan kepalanya, Bu. Ya, kita lihat di sini berwarna putih, kemudian kita lepaskan dan kembali berwarna merah, berarti aliran darahnya lancar ya. Kemudian kita lakukan color change, yaitu dengan cara pasien mengangkat kakinya seperti ini. Bisa kita lihat di sini warna putih karena darahnya turun ke sini, kemudian kita turunkan lagi dan kembali berwarna merah seperti semula. Ya. Selanjutnya kita lakukan Trendelenburg test, yaitu dengan cara mengikat kaki pasien menggunakan tourniquet seperti ini. Ibu boleh dibuka kakinya. Ibu boleh berdiri. Boleh. Kemudian setelah 30 detik kita buka tourniquetnya dan kita lihat apakah ada atau tidaknya aliran darah di vena. Jika ada aliran darah, kemungkinan itu memang adanya gangguan di sistem peredaran darahnya di vena. Baik, Ibu boleh tidur kembali. Ya. Tiduran saja, Bu. Mau gini aja. Oh, boleh. Ibu, alhamdulillah pemeriksaan fisiknya telah selesai. Ya. Nah, untuk evaluasinya tadi Ibu darahnya rendah ya, Bu ya. Ya. Terus alhamdulillah nyeri dadanya berkurang. Sudah berkurang. Tidak ada keluhan lain ya, Bu ya? Tidak ada. Baik, kalau begitu mungkin ada pertanyaan dulu dari Ibu? Tidak cukup. Cukup, baik. Kalau begitu terima kasih Ibu telah bekerja sama dengan baik dengan saya. Saya Erna Fikar pamit undur diri. Semoga Ibu lekas sembuh ya, Bu. Ya. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.